Halo dan selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas lebih dalam nih, bab 12 dari materi yang Anda bagikan. Judulnya cukup menantang ya, kepercayaan diri adalah segalanya. Betul, judul yang kuat. Iya kan? Nah, misi kita hari ini tuh mau coba gali, kenapa sih sumber ini bilang percaya diri itu penting banget. Dan tentunya gimana caranya kita, Anda juga di rumah, bisa bangun dan ya menunjukkannya gitu. Oke, jadi sumber ini langsung ke intinya ya. Dibilang kalau percaya diri itu bukan cuma soal punya skill, tapi lebih ke, keyakinan kita sama diri sendiri. Percaya gitu. Percaya pada diri sendiri ya. Iya, dan yang menarik, ini tuh dianggap sesuatu yang bisa dipelajari, bisa dilatih, bukan bakat murni. Kalau dilihat asal katanya kan dari Latin, videre. Artinya ya percaya, itu intinya. Oke. Nah, ini nih, ada kutipan Virginia Woolf yang dipakai, tanpa kepercayaan diri, kita seperti bayi dalam buayan. Wah, dalam juga ya? Dalam banget. Seolah-olah kalau nggak ada itu ya kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Potensi kita terkunci. Betul. Malah Richard Branson juga bilang, kepercayaan diri itu nular. Melahirkan kepercayaan diri lagi. Nah, ini nyambung ke poin lain yang cukup menarik di sumber ini. Kadang orang tuh lebih milih atau lebih terpengaruh sama orang yang kelihatannya pede banget. Oh iya? Iya, walau mungkin isinya ya gitu deh, pas-pasan. Dibanding ahli tapi kelihatan ragu-ragu. Wah, jadi persepsi itu kuat banget ya efeknya. Kuat sekali. Bagaimana kita terlihat percaya diri itu bisa jadi penentu. Punya daya tarik sendiri gitu. Oke, itu poin penting banget. Kalau persepsi sepenting itu, terus gimana caranya biar kita punya fondasi percaya diri yang beneran? Bukan cuma kelihatannya aja. Nah, sumber ini kasih beberapa cara. Teknik mental gitu. Pertama, visualisasi. Visualisasi kesuksesan ya? Kayak gimana tuh contohnya? Iya, betul. Jadi misalnya nih, sebelum presentasi penting atau pidato gitu, kita bayangin dulu di kepala. Bayangin kita ngomong lancar, tenang, kelihatan pede. Menarik. Ada contohnya juga kok, soal ahli bedah sama peserang. Katanya performa mereka naik setelah rutin visualisasi ini. Jadi kayak ngelatih otak kita duluan gitu ya, biar familiar sama rasa suksesnya? Persis, seolah-olah kita udah pernah ngalamin, jadi pas beneran kejadian, mentalnya udah lebih siap. Oke, masuk akal. Itu satu. Terus apa lagi? Ada soal lingkungan juga disebut ya? Banget, penting banget katanya untuk ada di sekitar orang-orang yang positif yang dukung kita. Kenapa tuh? Sumbernya bilang, sebaiknya kita hindari atau batasi interaksi sama orang yang suka ngeremehin atau negatif terus. Karena suara keraguan di kepala kita itu Iya. seringkali akumulasi dari kritik atau keraguan orang lain di masa lalu yang tanpa sadar kita serap. Oh, jadi kayak gema negatif gitu ya? Nah, itu dia. Jadi kalau lingkungan kita positif, itu bantu membersihkan gema-gema negatif tadi. Oke. Tapi gimana kalau kita butuh pede itu sekarang? Momen genting nih, tapi lagi nggak pede. Nah, ini dia, situasi darurat ya. Iya. Sumbernya nyebut modifikasi dari Amy Cuddy. Bukan cuma pura-pura sampai berhasil, tapi pura-pura sampai Anda menjadi seperti itu. Maksudnya gimana tuh? Apakah beneran efektif ya, pura-pura gitu? Idenya sih, kita bisa memproyeksikan rasa percaya diri itu lewat tindakan fisik dan cara kita bicara. Bahkan sebelum kita benar-benar merasakannya di dalam. Jadi bukan nipu ya? Bukan nipu orang lain, tapi lebih kayak pakai bahasa nonverbal untuk kirim sinyal positif. Ke orang lain, iya, tapi juga ke diri kita sendiri. Kayak berdiri tegak, terus tatap mata lawan bicara. Itu kan sinyal klasik ya? Iya. Terus soal suara juga. Ini sering kelewat nih. Betul. Jangan bergumam katanya. Terus coba bicara dari diafragma, ambil napas dalam dulu. Atur juga kecepatannya. Jangan terlalu cepat atau lambat. Pakai jeda yang pas. Jeda strategis gitu ya? Iya. Bahkan senyum saat bicara itu bisa terdengar loh katanya. Nambah kesan pede. Wah, detail banget ya ternyata sampai senyum aja ngaruh ke suara. Tepat. Suara yang tenang, jelas, terkontrol, itu kan nunjukin orang yang yakin sama dirinya. Dan ini semua skill yang bisa dilatih. Jadi bukan cuma bawaan lahir ya? Bukan. Contohnya Cicero, orator hebat zaman Romawi itu. Konon, dia juga sering gugup sebelum tampil. Tapi, dia tahu banget pentingnya kelihatan percaya diri di depan audiens. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda yang dengerin, kepercayaan diri ini aset penting, tapi kabar baiknya ini bisa dibangun pelan-pelan. Betul.
bukan sesuatu yang given gitu aja. Bisa lewat latihan mental kayak visualisasi tadi, terus milih lingkungan yang positif, dan ya belajar dari pengalaman juga tentunya. Dan yang nggak kalah penting, kalau memang lagi butuh banget, Anda bisa secara sadar memproyeksikannya lewat postur, cara bicara. Nanti lama-lama, yang tadinya pura-pura, itu bisa jadi kebiasaan, dan akhirnya jadi rasa percaya diri yang asli. Jadi kayak siklus positif yang bisa kita mulai sendiri ya? Persis, sebuah proses aktif untuk membentuk diri. Oke, menarik sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungan lebih lanjut. Kalau memang kepercayaan diri itu bisa dipelajari, dilatih, bahkan diproyeksikan sampai bisa mempengaruhi persepsi orang lain, seberapa besar sih sebenarnya peran persepsi ini dalam menentukan hasil akhir sebuah interaksi atau argumen? Mungkin nggak sih, kadang persepsi itu lebih kuat pengaruhnya dibanding fakta atau logika itu sendiri? Wah. Sesuatu untuk dipikirkan mungkin ya, untuk eksplorasi Anda selanjutnya.